kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father, and from the Son, and from the Holy Spirit, our triune God, be with you all wherever you are. The reading of the Word of God today is taken from Genesis chapter 1, verse 30. Genesis chapter 1, verse 30. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 30, lanjutan dari bacaan kita minggu yang lalu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Saya akan baca juga dalam bahasa Inggris untuk kita bisa membandingkan. Saya baca dari New International Version. I'm going to read from English version, New International Version. Verse 30. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it. I give every green plant for food. And it was so. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada saat ini adalah Tuhan juga mengasihi binatang-binatang. Tuhan juga mengasihi binatang-binatang, termasuk burung-burung, termasuk serangga. Semua yang Dia ciptakan itu Dia kasihi karena itu miliknya. The theme for our sermon today is God also loves the animals. God also loves the animals. Because all of that are His. I take this theme from this text of Genesis chapter 1 verse 30, and I hope that we could also learn, and that we could also learn to love all the animals, all that has breath of life in it. Saya harap saudara dengan mendengar khotbah pada saat ini, saudara dan saya makin mencintai binatang-binatang, baik binatang-binatang yang liar, binatang-binatang yang besar, binatang-binatang yang kecil, maupun binatang-binatang yang jinak, maupun serangga-serangga yang kecil. Semua yang ada kita wajib menjaga, mengatur, mengorganisirnya sedemikian rupa
untuk kemuliaan Tuhan, tapi juga untuk keselamatan dan kebaikan kita, sebagaimana yang Tuhan telah atur dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, 29 dan sampai sekarang ayat 30. I hope that from this preaching we all can learn how to look after, take after, organizing, controls all the animals, including those who are creeps on this earth. Saudara, mari kita dahulu ke ayat firman Tuhan untuk belajar bagaimana maksud Tuhan dalam ayat 30. Let's go to the text of verse 30 so that we can learn from God Himself. What is that mean of this verse 30? Dalam ayat 30 dikatakan, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat 29 yang mana Tuhan katakan, berfirmanlah Allah setelah Dia memberikan mandat budayanya itu di ayat 28, ayat 29 katakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Baru lanjut, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi. Saya melihat ayat 30 ini dalam konteks teks aslinya, dan saya melihat bahwa penggunaan kata tetapi di dalam teks ayat 30 dari LAI, terjemahan LAI, itu menggunakan kata tetapi. Sementara di dalam bahasa asli itu menggunakan kata dan saya memilih kata dan itu jauh lebih tepat dari menggunakan kata tetapi. Jadi terjemahannya saya menggunakan kata dan kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Dengan menggunakan kata dan berarti ada kelanjutan firman Tuhan yang menunjukkan ada kesamaan, samarataan antara ayat 29 dan ayat 30. Tidak ada perbedaan atau pertentangan. Menggunakan kata sambung tetapi itu menunjukkan ada pertentangan. Sementara kata dan menunjukkan kelanjutan hal yang sama. Hal ini saudara juga saya teliti dan saya lihat dalam terjemahan bahasa Inggris hampir semuanya. Saya lihat terjemahan misalnya New King James Version, itu dia katakan seperti demikian. Ayat yang ke-30, also to every beast. Nah, dia gunakan kata also atau juga. Kata sambung juga ini juga hampir sama dengan kata dan itu menurut saya itu juga tidak salah. Beda dengan kata tetapi. Saya teliti tadi di New International Version itu dikatakan and to all the beasts, and pakai kata n, kata sambung n. Saya lihat lagi misalnya di terjemahan American Standard Version, itu dia menerjemahkan dengan demikian.
and to every beast of the earth. And makanya saya tadi katakan hampir semua versi atau version penerjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris mereka menggunakan kata dan. Tadi salah satunya dari penerjemahan King James Version kata also, yang mana sama atau juga atau dan. Oleh karena itu saudara, saya berpikir lebih baik kita menggunakan kata dan atau kata juga. Makanya saya tadi membuat judulnya, tema ini, Tuhan juga. Seperti Tuhan mengasihi manusia dan memberikan kepada manusia makanan, memelihara manusia dengan menyiapkan makanan. Yang minggu lalu kita belajar tentang diet sehat surgawi. Sekarang Tuhan juga mengasihi binatang dan memberikan mereka juga diet khusus secara sehat bagi binatang-binatang, bagi burung-burung, bagi semua binatang-binatang yang merayap di bumi. Maka kata juga itu pas, atau kata dan itu pas. Kata dan saya gunakan karena ini merupakan kelanjutan dari apa yang Tuhan bicara. So this is the continuation word of God to Adam and Eve, that this is how God organized the diet for the animals, for the birds, for those who has breath of life. Ini Tuhan sendiri yang bicara. Makanya saudara, kalau saudara ikuti apa yang saya lihat di sini, saya yakin saudara akan mendapati satu pemahaman yang berbeda tapi juga indah. Karena ayat 30 merupakan bahagian kelanjutan dari ayat 29. Sebagaimana kita belajar dari ayat 29, itu adalah firman dari Allah, Elohim, pencipta langit dan bumi, yang care terhadap manusia di ayat 29. Sekarang di ayat 30, lanjutan sebagaimana untuk manusia di ayat 29 yang ada diet sehat surgawinya, demikian juga dan juga kepada binatang-binatang dan burung-burung di udara, Tuhan menyiapkan diet sehat surgawi bagi mereka pada waktu itu. Sebagaimana Tuhan take care, peduli, perhatikan, mengasihi manusia dengan menyiapkan makanan bagi mereka, demikian juga Tuhan mengasihi, memperhatikan, peduli akan binatang-binatang, baik yang jinak maupun yang liar. Dia mengasihi mereka dan menyiapkan makanan bagi mereka. So as God loves the man, as God looks after man, as God pay attention and cares for man. So now in verse 30, he shows to all human beings, to us, that he also loves the animals. He also loves the birds. He also takes care of all the creatures beside human being that has breath of life. Those who are living are under
His care and His attention. Luar biasa, saudara. Ini penting untuk kita sama-sama melihat. Dengan firman Tuhan ini menunjukkan dalamnya cinta kasih Tuhan kepada binatang-binatang dan burung-burung di udara. Selain Dia mengasihi manusia. Dan ini penting bagi saudara dan saya untuk belajar. Untuk bagaimana kita juga haruslah mengasihi binatang-binatang dan burung-burung di udara. Kita juga harus begitu. Karena kita adalah the image of God. The likeness of God. Kita adalah gambar dan rupa Allah yang mewakili Allah, harus mengatur, menguasai, memelihara seluruh isi muka bumi ini, dan sekarang khususnya binatang-binatang dan burung-burung di udara. Sebagaimana Tuhan menyiapkan makanan bagi mereka, demikian juga kita manusia dipanggil untuk memelihara dan memberikan makan kepada binatang-binatang. Dengan melihat bahwa ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan, maka sekali lagi kita mengingat bahwa Tuhanlah yang menjadi inisiatornya. Tuhanlah yang mengambil inisiatif. Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya. Tuhan menunjukkan care-Nya. Tuhan menunjukkan perhatiannya. Dan mau supaya manusia melihat itu dalam menjalankan tugas sebagai ambasador, sebagai pelaksana mandat dari Tuhan. Dengan mengatakan dan kepada binatang-binatang, firman-Nya menunjukkan bahwa Tuhan tidak menganggap remeh binatang-binatang. Dengan mengatakan dan kepada setiap binatang, setiap burung-burung, setiap yang merayap, Dia menyiapkan makanan. Menunjukkan bahwa Tuhan menghargai hasil ciptaannya ini. Menunjukkan bahwa binatang-binatang itu berharga di mata Tuhan. Saya menggarisbawahi ini, saudara, karena tatkala manusia jatuh dalam dosa, manusia termasuk kita pada saat ini seringkali tidak melihat dengan kacamata seperti ini. We sometimes because of sin don't seem to respect and look after and love the animals and the birds and all the creeps on this earth as we supposed to. Kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang kasar, yang tidak senonoh, yang bersifat penganiayaan, bahkan penghinaan kepada binatang-binatang. Sementara di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa binatang-binatang pun harus dikasihi, harus dijaga, harus dipelihara, harus dilindungi, harus diberikan makan. Barangkali saudara yang mendengar pengajaran saya pada saat ini berpikir bahwa kan hanya binatang saja. Dan oleh karena konsep yang mengatakan bahwa karena binatang saja, banyak orang yang menendang kucingnya, melempari kucingnya, tidak memberikan makan kepada kucingnya atau anjingnya atau sapinya. Dan tidak sedikit orang yang menendang binatangnya dan memukul binatangnya dengan tidak sopan dan dengan tidak menghargai, sehingga banyak binatang yang menjadi korban penganiayaan
oleh manusia, oleh kita sendiri. Dengan melihat kata dan, di mana Tuhan melihat, memperhatikan manusia dan sekarang kepada binatang dan burung dan semua yang merayap, kita belajar bahwa kita dipanggil untuk juga mengasihi, menghargai, melindungi, memperhatikan akan binatang-binatang. Saudara, setiap budaya kita diajar berbeda. Ada budaya yang oleh karena kepercayaannya menghargai binatang tertentu karena dianggap itu turunannya. Itulah kepercayaan suku. Tetapi di pihak lain, binatang-binatang yang lain dia tidak mau perhatikan. Dan dia anggap enteng dan dia menghina saja. Tapi saudara, kembali kepada Alkitab, di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak memilih dan membeda-bedakan. Tuhan mau supaya binatang-binatang itu dijaga, dilindungi, dipelihara, dihargai, tentu dikasihi. Saudara, tatkala Tuhan menghukum bumi dengan menurunkan air bah, saudara perhatikan baik-baik. Ada Nuh yang diselamatkan, mewakili seluruh umat manusia pada waktu itu, di mana yang lainnya musnah, mati oleh karena air bah. Tetapi bersama dengan Nuh dan keluarganya, saudara bisa catat baik-baik di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7, pasal yang ke-8, pasal yang ke-9 itu berbicara tentang air bah itu, dan disampaikan di sana bahwa selain Nuh, Tuhan juga memerintahkan Nuh untuk membawa bersama dia binatang-binatang. Kenapa? Harusnya Tuhan juga bisa ciptakan, tapi di situ juga kita bisa catat betapa Tuhan mengasihi binatang-binatang juga. Oleh karena dosa manusia, Tuhan menghukum bumi, Tuhan menghukum manusia. Binatang-binatang yang lain juga menjadi korban. Tetapi ada binatang-binatang yang lain yang Tuhan jaga dan pelihara untuk manusia itu sendiri. Nah, di sini saya melihat bahwa ada cinta kasih Tuhan juga bagi manusia, tapi juga bersama itu bagi binatang-binatang, supaya binatang-binatang itu bisa berkembang biak dan mengisi akan bumi ini dan sekaligus melayani manusia. Karena dalam pasal 9, saudara, di sana Tuhan membuat lagi aturan yang baru, bahwa selain tumbuh-tumbuhan sebagai diet sehat surgawi itu, Tuhan juga mengizinkan manusia boleh memakan daging. Namun saudara, kita belajar bahwa dengan membawa binatang-binatang ke dalam bahtera Nuh itu, di situ menunjukkan betapa Tuhan juga menjaga, memelihara, mau supaya binatang-binatang itu tidak lenyap semuanya, tetapi Tuhan pelihara. Saudara, kalau saudara banding di dalam Mazmur, kitab Mazmur 104 ayat yang ke-14, kita bisa baca di sana. Dikatakan bahwa Tuhan begitu baik dan tidak saja memelihara manusia dan memberikan makanan kepada manusia, tetapi juga dia memberikan makanan kepada binatang. You see in Psalm 104 verse 14 it says there that God is not only giving food to man but also to the animals.
Verse 14, engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Di sini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan memperhatikan, peduli bukan saja manusia, tapi juga hewan atau binatang. Jadi saudara, di awal dari ayat 30 ini saya melihat betapa Tuhan juga mengasihi binatang-binatang dan burung-burung di udara. Di dalam teks asli itu saudara, saya dapati ada 3 grup besar dari binatang-binatang ini. Yang pertama adalah binatang di bumi, dalam bahasa Inggrisnya segala binatang di bumi. Kemudian yang kedua adalah segala burung di udara, dan golongan yang ketiga atau kelompok yang ketiga adalah segala yang merayap di bumi. Ini adalah 3 kategori binatang-binatang yang Tuhan katakan dalam ayat 30 untuk diberi makan oleh Tuhan dan tentu oleh manusia. Kalau dikatakan binatang-binatang dalam bagian pertama itu menunjukkan semua binatang yang besar, binatang yang liar maupun ternak-ternak. Kalau dikatakan tentang burung-burung berarti semua yang terbangan di atas langit yang punya sayap itu dianggap sebagai golongan burung-burung. Berarti ada banyak. Kalau dikatakan tentang semua yang merayap berarti yang tidak punya kaki. Berarti yang punya hidup yang merayap, termasuk cacing-cacing itu juga Tuhan perhatikan. Jadi pendek kata, seluruh binatang, baik yang besar maupun yang kecil, yang punya kaki maupun tidak punya kaki, diperhatikan oleh Tuhan dan disiapkan makanan oleh Tuhan. So you see here, God is looking after all kind of animals, including the birds of this earth, in the sky, and all the animal in this earth. Everything that has breath of life, semua yang memiliki nafas kehidupan diperhatikan, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Saya tatkala merenungkan ayat ini, saya ingat apa yang ditulis di dalam ayat-ayat sebelumnya, tatkala Tuhan menciptakan burung-burung di udara, binatang-binatang liar, maupun binatang-binatang yang merayap di bumi. Kalau saudara teliti dengan baik, ternyata binatang-binatang ini diciptakan pada hari yang sama dengan manusia. Kita bisa baca di ayat yang ke-24. Pada hari yang ke-6 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang-binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Dan Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas segala bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, dan menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini hari ke-6. Jadi
sesuai dengan harinya, binatang-binatang ini begitu dekat dengan manusia. Binatang-binatang tidak diciptakan di hari-hari awal, tapi di hari yang terakhir, sama seperti manusia. Setelah Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan, baru Dia menciptakan binatang-binatang yang hidup, yang bernyawa sebagaimana manusia. Bedanya binatang dan manusia, yaitu binatang tidak diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, sementara manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tetapi binatang ada di hari yang sama. Binatang liar, binatang ternak, maupun binatang yang merayap. Binatang yang besar, binatang yang kecil, maupun serangga-serangga yang paling kecil. Binatang-binatang yang berkaki atau binatang-binatang yang tidak berkaki, Tuhan ciptakan pada hari yang sama dengan manusia. Kenapa itu? Karena binatang-binatang ini mereka memiliki nafas hidup, the breath of life. Mereka punya kehidupan, punya nyawa. Oleh karena itu Tuhan menciptakan binatang-binatang bersama dengan manusia pada hari yang ke-6 agar mereka ini bisa hidup dengan aspek-aspek yang lain yang mendukung kehidupan, termasuk matahari dan semua benda penerang bumi, termasuk tumbuh-tumbuhan yang diciptakan pada hari yang ketiga, dan terang dan cakrawala, semua itu mendukung kehidupan. Setelah semua pendukung-pendukung kehidupan diciptakan mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, baru hari kelima bahkan hari keenam Tuhan menciptakan ikan-ikan, burung-burung, binatang-binatang, dan manusia. Jadi saudara, saya melihat bahwa seharusnya manusia itu bersuka cita karena ada binatang. Seandainya tidak ada dosa, maka manusia dan binatang itu bersahabat sangat akrab juga. Seharusnya kita bersahabat dengan binatang-binatang itu. Dan seharusnya binatang dengan binatang yang lain pun bersahabat satu sama yang lain. So the animals, if not there was not a sin, if Adam and Eve did not fell into sin, then all the animals are so nice and be kind and living together in peace. And also man and animals are also having nice and peace life. Harusnya manusia dan binatang menikmati kedamaian dan sukacita dan keakraban dan persahabatan. Demikian juga binatang-binatang semua tidak saling memangsa dan saling memakan. Dan saya yakin pada saat itu singa duduk dan berjalan bersama dengan sapi dan domba dan kambing. Demikian juga serigala, demikian juga leopard, demikian juga harimau, macan tutul, semua yang buas-buas itu jalan bersama, makan bersama dengan ternak-ternak yang lain. Dalam keadaan yang indah, dan manusia boleh menikmati keindahan alam, termasuk keindahan, keakraban, persahabatan yang indah dengan binatang-binatang. Itulah yang sekarang saudara, manusia rindu untuk kalau bisa dekat dengan singa, dekat dengan harimau, macan tutul, dekat dengan serigala, dekat dengan ular. Baik ular yang besar maupun kecil, yang berbisa maupun tidak berbisa, manusia rindu itu, tetapi tidak
bisa digenapi seperti yang diharapkan, seperti yang harusnya, karena dosa. Saya yakin waktu Tuhan menciptakan itu, Adam dan Hawa menikmati indahnya kebersamaan dengan semua binatang. Baik binatang liar maupun binatang yang jinak, binatang-binatang ternak, termasuk yang merayap. Dan saya yakin tidak ada satupun yang menyakiti mereka. Tidak ada satupun. Termasuk serangga-serangga pun tidak menyakiti mereka. Karena kalau mereka disakiti berarti itu bukan surga lagi. Tapi surga adalah keadaan di mana tidak ada kesakitan dan penyakit dan tentu membahayakan hidup. So I think at that time there is not any animal that try to bite or destroy or eat any human being or eat each other. They must having a great peaceful relationship between the animals, between the birds, between human being and animals. Bahkan elang-elang pun yang sering memangsa ayam-ayam, itik, dan binatang-binatang yang lain. Saya yakin elang pun tidak begitu. Tidak begitu. Jadi saudara, kita bisa bayangkan betapa indahnya kehidupan paradise, kehidupan firdaus bagi Adam dan Hawa yang dirindukan oleh manusia zaman ini. Saudara, saya rindu itu. Betapa indahnya kalau kita bisa duduk dan bermain dengan harimau dan serigala dan ular python dan ular kobra dan segala macam. Kita rindu itu. We all long to have that. Kita semua rindu untuk menikmati itu. Itu terjadi, saudara. Nah, sekarang bagaimana kita bisa lakukan itu? Kita belajar dari firman ini untuk menghargai binatang, untuk supaya kita juga bisa menikmati keindahan, keakraban, dan persahabatan dengan binatang-binatang. Dan itu hanya bisa kita buat kalau kita hargai mereka, kita lindungi mereka, kita memberikan makanan kepada mereka, kita memelihara mereka, kita bersahabat dengan mereka seperti yang Tuhan mau. Meskipun tidak bisa sesempurna yang ada ditulis di firman ini. Oh, sayang sekali orang begitu memusuhi binatang. Sayang sekali orang begitu membuat tindakan kekerasan terhadap binatang, baik yang ada di rumah maupun di luar rumah. Jadi saudara, kalau kita sendiri tidak memberi makan kepada binatang yang kita pelihara, sebenarnya kita tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai wakil Allah, sebagai gambar Allah, sebagai pelaksana mandat Allah. Makanya saudara, dengan pengajaran ini saya berharap saudara bisa belajar untuk bagaimana menghargai, melindungi, memelihara binatang, sama seperti yang Tuhan minta kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Dengan melihat ini saudara, kita dipanggil untuk berpikir secara surgawi. Sebagaimana Tuhan mengasihi binatang-binatang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut dan semua ciptaannya, saudara dan saya juga diminta untuk berbuat demikian. Apalagi kita yang percaya pada Tuhan, kita pengikut Tuhan Yesus, kita harus menunjukkan itu. Bagaimana kita mengasihi binatang-binatang itu. Dengan menjaganya, memeliharanya, memberi makan kepadanya, memberi obat kepadanya, memberikan dia juga sukacita untuk bermain bersama. Karena begitulah yang Tuhan mau. Saudara, selain yang saya sebut tadi tentang keadaan air bah di mana Tuhan juga selamatkan binatang yang masuk ke Bahtera Nuh bersama dengan Nuh dan keluarga. Saudara bisa banding juga contoh yang lain bagaimana Tuhan memperhatikan binatang itu di dalam kitab Yunus pasal 4. You can also compare in Jonah chapter 4 verse 11. It says there that God
was not only love the people or men, but also animals, that he wants them to be take care of according to his will. Dia mau supaya manusia itu diselamatkan dan juga binatang-binatang diselamatkan sebagaimana dia selamatkan pada zaman Nuh itu. Mari kita buka dari kitab Yunus. Yunus pasal yang keempat. Jonah chapter 4. Saya baca ayat 11, dikatakan begini. Dari ayat 10 dulu, ini kata Tuhan kepada Yunus. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa satu malam pula. Ini kata Tuhan kepada Yunus yang meminta supaya jarak itu dihidupkan dan jangan mati. Ayat yang ke-11. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Firman ini menunjukkan bahwa Tuhan mau supaya orang-orang di Niniwe itu diselamatkan dengan mendengar pengkhotbahan pelayanan dari Yunus kepada mereka. Tuhan mau supaya penduduk Niniwe itu selamat, agar mereka percaya pada Tuhan. Tetapi selanjutnya selain manusia itu diperhatikan oleh Tuhan, Tuhan juga sampaikan bahwa dengan ternaknya yang banyak, berarti binatang itu juga ada dalam perhatian Tuhan. Kenapa? Kalau manusianya diselamatkan dan memahami, memiliki mindset surgawi seperti yang kita belajar dari ayat 30 Kejadian 1 ini, demikian juga ternak-ternak itu akan dipelihara, dilindungi, dihormati, diperhatikan, diatur, diawasi oleh orang-orang ini yang mendengar pengajaran firman Tuhan dari Yunus. Bukan saja itu saudara, ada ayat juga yang saya pelajari dari Matius pasal yang ke-6. Bagaimana Tuhan juga memelihara burung. Mari kita baca ayat itu tentang bagaimana kasih Tuhan terhadap binatang. Dan saudara dan saya juga dipanggil untuk melaksanakan tugas yang sama. Matius pasal 6, kita buka bersama-sama ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? So even the little birds that not do anything, God still looks after them and gives them food, as Matthew chapter 6 verse 26. Di sini menunjukkan betapa Tuhan memelihara dan memberi makan kepada burung-burung di udara yang tidak bekerja untuk mengumpulkan makanannya. Matius pasal 10 ayat 29. Kita lihat ayat yang berikut berhubungan dengan firman Tuhan. Dari Matius tadi, Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 seduit? 2 ekor seduit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya. Manusia dipelihara sampai rambut itu diatur, dijaga dan tidak jatuh sembarangan. Seperti burung pipit juga tidak akan jatuh tanpa kehendak Bapa. Bapa di surga pelihara, lindungi binatang-binatang sampai ke burung-burung. Itulah menunjukkan betapa Tuhan mengasihi binatang-binatang dan burung-burung juga. Nah, bagaimana Tuhan menjaga, memelihara, mengasihi, memperhatikan burung-burung dan binatang-binatang
ternak maupun binatang-binatang yang merayap dan binatang-binatang liar, segala macam yang hidup itu. Tuhan katakan dalam ayat 30, mereka Tuhan siapkan makanan yang sehat dan surgawi juga. Apa itu makanan? Dikatakan di sana, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. I have given them all the animals and birds and all the creeps on the earth. I have given them the green herbs, the green vegetation. Saya saudara melihat ini juga saya heran-heran. Dan saya ingin tahu apa maksud ayat ini. Bahwa Tuhan menyiapkan tumbuh-tumbuhan hijau bagi binatang dan burung-burung ini. Saya pikir Tuhan siapkan kasih mereka juga daging. Tapi ternyata Tuhan tidak kasih mereka daging. Ini binatang-binatang daging seperti yang terjadi sekarang. Manusia abad sekarang tidak bisa berpikir tentang apa yang terjadi waktu itu. Tuhan sudah atur begitu rapi sehingga binatang-binatang tidak memakan binatang-binatang. Binatang-binatang tidak memakan manusia. Semua daging-daging itu bukan adalah bagian dari makanan dari binatang, termasuk burung. Makanya saudara, termasuk elang, termasuk singa, macan tutul, harimau, ular, semua yang pemangsa-pemangsa daging pada waktu itu tidak diberikan Tuhan makanan daging. Makanan mereka adalah sama seperti manusia, yaitu vegetasi, yaitu tumbuh-tumbuhan hijau. Apa itu memungkinkan? Oh ya, memungkinkan karena memang Sang Pencipta atur begitu. Dan oleh karena mereka hanya makan tumbuh-tumbuhan yang hijau, maka mereka tidak akan mencari manusia untuk memakan manusia, daging manusia. Karena mereka berkeinginan dan nafsu makannya hanya kepada tumbuh-tumbuhan. Mereka tidak mencari binatang-binatang yang lain sebagai mangsanya. Maka tentu ular yang buas, yang berbisa bisa bermain dengan anak kecil. Anak kecil bisa bermain dengan kobra, bisa bermain dengan piton. Manusia bisa berlari-lari dan bersahabat dengan singa dan buaya dan macan tutul dan harimau dan semua yang memangsai manusia dan binatang dalam hal memakan daging itu tidak ada, karena keinginan makan diet mereka adalah tumbuh-tumbuhan. Mereka hanya ingin makan tumbuh-tumbuhan. Mereka ingin makan rumput. Mereka ingin makan buahan. Mereka ingin makan jerami. Mereka ingin makan daun-daun. Tidak ada keinginan dari binatang yang buas, liar, ataupun ternak yang ingin memakan daging-dagingan. So you see here, as God organized at that time, because not seen yet, so animals never love to eat other animals, including men. So everybody's safe. Every animal safe. So it's peace and joy. And that's what the kingdom of God is. Itulah kerajaan surga, saudara. Bahwa binatang-binatang buas, ular-ular berbisa, boleh bersama-sama bermain dengan ternak-ternak jinak. Dan bermain bersama-sama dengan manusia. Itulah. Dan di sini saudara, yang kita bisa lihat bahwa ke depan surga paradise yang baru, jika Tuhan berkehendak ada binatang,
Itu binatang semua bisa terjadi seperti yang ada di paradise yang pertama. So we can enjoy that relationship between us and the animals, animals with animals. Nah saudara, itu juga tertulis dalam Alkitab. Saudara bisa buka bersama yang saya katakan tadi dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-11. Saya baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Apa yang saya maksudkan dan apa yang saya dapati. Saya tidak pernah berpikir kalau bisa itu terjadi di mana binatang-binatang buas bisa berlari, bermain bersama dengan binatang-binatang ternak yang jinak. Saya tidak pernah bisa membayangkan kalau anak-anak bisa bermain dengan ular-ular berbisa. Tapi itu bisa terjadi. Dan harusnya di perjanjian lama, di paradise itu begitu. Dan juga ke depan di dunia baru itu bisa terjadi begitu. Yesaya pasal 11 ayat 6 dan ayat 8. Saudara bisa catat di rumah. You can write down this to see how the beauty of paradise life as all the animals and men living in peace and joy. Ini firman Tuhan. Yesaya 11 ayat 6. Isaiah 11 verse 6 to 8. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Wow, even little kids can organize leads. Anak kecil bisa menggiring binatang-binatang buas dan binatang ternak makan bersama, makan rumput. Ayat yang ke-7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Singa makan jerami. Ini semua bicara tentang green vegetation. Semua berbicara tentang tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanan mereka. Dan mereka saling bersahabat. They are like beautiful, lovable friends. Going together, play together, having fun together. As brothers and sisters, as one family. Ayat yang ke-8. Anak yang menyusui akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Itulah paradise. Anak baby pun bisa bermain-main dengan ular tedung yang sifatnya memagut itu. Saudara, itu yang terjadi pada waktu itu di Taman Firdaus. Makanya saudara lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19, ayat yang ke-20. Binatang-binatang ini datang ke Adam dan Adam bermain dengan mereka dan memberikan nama kepada mereka sebagai ahli biologis yang hebat, ahli botanik yang hebat. Di dalam memelihara Taman Firdaus dan dalam menamakan binatang-binatang itu, dialah orang sains, ahli sains yang pintar nomor 1 di dunia itu. Bersama dengan istrinya nanti. Kenapa? Karena dia bisa menamakan mereka semua binatang-binatang. Lalu Tuhan, ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup. Demikianlah nanti nama makhluk hidup.
Dialah ahlinya, dialah yang menamakan semua binatang-binatang itu. Bagaimana bisa dia namakan? Ya memang dia punya knowledge, intelligence yang Tuhan kasih sebagai seorang ahli biologis, botanis, ahli hewan yang hebat, ternak yang tinggi sekali ilmunya. Sehingga dia paham dan dia bergaul dan dia memahami dalam setiap binatang demi binatang. Bahkan burung-burung. Saudara, sekarang kita saja mau menamakan dan mengingat nama burung susah. Apalagi binatang begini banyak, tapi Adam bisa itu. Karena perfect knowledge-nya, pengetahuannya yang sempurna itu. Dan yang saya mau lihat di sini adalah betapa akrabnya Adam dan kemudian Hawa dengan binatang itu. Makanya saudara, tatkala ular bisa berbicara dengan mereka, itulah pada saat itu cara Tuhan bagaimana ular itu memang bisa datang dan dekat dengan mereka. Saya yakin itu ada persahabatan yang begitu akrab sehingga terjadi godaan dan iblis gunakan ular itu. Betapa rapatnya dan akrabnya manusia dengan binatang-binatang termasuk ular. Itulah kehidupan paradise that so joyful and peace relationship. Hubungan yang indah dan akrab. Hubungan yang indah dan akrab ini akan terjadi seperti yang kita baca dalam kitab Yesaya pasal 11 tadi. Tuhan maunya begitu. Semua ini berubah. Karakter binatang menjadi berubah. Karakter manusia menjadi berubah. Karakter tanah dan lingkungan menjadi berubah. Karena dosa. Makanya untuk memberikan jalan keluar, Tuhan Yesus harus datang. Tuhan Yesus harus datang agar supaya bisa memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak itu menjadi hubungan-hubungan damai dan sukacita dan dalam kasih. Dosa merusak semua relasi, saudara. Binatang dengan binatang pun saling menerkam. Binatang dengan manusia saling menerkam. Manusia dengan binatang pun saling memusuhi karena dosa. Hanya orang yang diterangi oleh firman Tuhan bisa memahami ini dan bisa merubah karakternya untuk mengasihi binatang dan mengatur supaya binatangnya itu dipelihara dan bisa menolong binatang-binatang yang ada dan bisa menolong antar manusia. Karakter itu hanya bisa diciptakan oleh Tuhan dalam pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan jalannya tidak lain yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus. Only through our Lord Jesus Christ we have the way of life and truth and salvation. Only through our Lord Jesus Christ we can have peace with God and each other and even peace with the animals. Only through Jesus. And that's why you see Jesus was born in the middle of men as well as animals. Makanya saudara, Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dia lahir di kandang yang hina, dikelilingi oleh manusia, dan bersama dengan manusia ada juga binatang-binatang. Dan kalau saudara buka di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14, dikatakan di sana gembala-gembala itu bukan saja gembala domba, tapi gembala macam-macam gembala. Karena dikatakan gembala itu termasuk sapi, termasuk kambing, termasuk domba. Maka saudara, disitulah kita lihat juru selamat lahir dalam kandang yang hina di mana ada manusia supaya manusia diselamatkan dan manusia juga bisa menolong menyelamatkan binatang-binatang itu karena sang juru selamat lahir di tengah manusia dan juga ada binatang. Inilah yang harus membuat kita berubah, saudara. Berubah untuk melihat lingkungan, melihat binatang-binatang, menjaga mereka dan memberikan makanan kepada mereka. Itulah wujud nyata orang yang mempunyai gambar dan rupa Allah.
yang menunjukkan dia adalah orang-orang yang dibaharui, direformasikan. Hari ini tanggal 31 Oktober, di minggu terakhir bulan Oktober kita merayakan Hari Reformasi. Marilah saudara, di Hari Reformasi ini kita merayakan kehidupan reformasi, pembaharuan yang back to the Bible. Kembali ke Alkitab untuk bisa menjalankan tugas mandat, budaya, mandat, misi, menghargai binatang, menghormati binatang, melayani, memelihara binatang, dan seluruh ciptaan Tuhan, termasuk ikan-ikan, termasuk burung-burung, termasuk yang merayap, termasuk yang liar. Bagaimana kita jalankan tugas kita sebagai orang-orang yang mereformasikan diri, mindset, pikiran, skill, kebiasaan, sebagai orang-orang yang dibaharui oleh Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Biarlah api reformasi yang terjadi di tahun 1517 menyala-nyala juga dalam kehidupan kita. Dan kita bisa membawa ini dalam kehidupan kita dalam melihat lingkungan alam semesta termasuk binatang-binatang yang ada. May this Reformation Day reminds us and help us to remember that we are the new creation as the image of God, as the likeness of God, that we need to look after all the handsmaid of God, all the creation of God, including the animals, to look after them, to give them food, to help them, that they could also live and being looked after by us. Tuhan memberkati saudara dan saya, dan biarlah kita mengasihi binatang-binatang, burung-burung di udara, dan yang merayap, binatang-binatang merayap. Sama seperti Tuhan mengasihi binatang-binatang itu. Kita juga yang percaya di dalam Tuhan Yesus sebagai ciptaan baru dipanggil untuk mengasihi seluruh binatang-binatang, termasuk ikan-ikan di laut, termasuk burung-burung di udara, termasuk tumbuh-tumbuhan dan semua yang ada di bumi ini. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam sikap karakter kita yang baru dalam mengasihi ciptaan Tuhan. Amin.